Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan saudaraku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di tengah wabah pandemi corona ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dan bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang kita yakini insyaallah kita semua akan mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti. Saudaraku yang saya hormati, pada sore hari ini kita bersua dalam satu kegiatan yang insyaallah akan senantiasa memberikan berkah kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan ini, yakni kita akan saling mengingatkan, saling memberikan peringatan kepada yang hak, dan kita berusaha bersama mencegah yang batil bagi kehidupan kita ini. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat tema yaitu syukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur maka sungguh saya akan menambah nikmat itu, dan jika engkau ingkar maka azabku sungguh sangat pedih. Saudaraku, Allah menurunkan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari syahadatain, kemudian kita harus mendirikan salat, kemudian menunaikan puasa, mengeluarkan zakat, dan berhaji. Itu semua kita harus laksanakan untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita mulai dari syahadatain. Mungkin kita sudah pernah mengucapkan syahadatain ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi apakah kita paham
sampai sejauh mana makna dari syahadatain ini. Kita sudah berikrar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang harus kita sembah. Tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita masih punya ilah dalam setiap perbuatan kita. Kita punya pengecualian. Kadang-kadang alasan menyembah Allah, tetapi sesungguhnya kita masih memakai perantara. Itu salah satu bukti bahwa kita belum memaksimalkan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti Rasulnya, ya, mengikuti Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggariskan melalui hadisnya, perkataannya yang dicatat dalam bentuk hadis. Ya, saudaraku, apakah kita sudah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Minimal kita harus berusaha senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, yang kedua adalah mengerjakan salat. Salat ini diperoleh Rasulullah dengan cara yang sangat istimewa. Allah memanggil Rasulullah ke langit untuk menerima salat ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melaksanakan salat ini. Kadang-kadang sudah dipanggil hayya 'alas shalah, tetapi kita masih enak-enakan saja mengerjakan pekerjaan duniawi kita. Ya, seyogyanya pada saat ada panggilan salat, mari kita tinggalkan kegiatan duniawi kita untuk segera melaksanakan salat. Selanjutnya menunaikan puasa. Puasa ini adalah kegiatan ibadah yang sesungguhnya untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan kita yang tahu. Kata Allah, as-saumu li wa ana jaziyalah. Puasa itu buatku, untukku. Puasa itu untukku dan sayalah yang akan membalasinya. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan puasa ini. Ya. Mana boleh Allah mengintervensi puasa kita kalau kita main-main dengan puasa ini. Misalnya kita masuk di WC, terus kita meneguk air, mana ada yang lihat? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja melihat kita. Ya, karena sekecil apapun kegiatan kita, itu ada malaikat rakib dan atib di tangan kanan dan kiri kita yang mencatatnya. Saudaraku, selanjutnya tentu saja mengeluarkan zakat. Ini adalah bulan suci Ramadan. Mari kita menakar kembali harta kita. Apakah sudah sampai nisabnya kita mengeluarkan zakat? Mari kita keluarkan zakat. Banyak di luar sana yang berhak atas harta kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Zakat fitrah, mari kita mengeluarkan karena itu wajib. Ya. Kalau tidak salah, pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa nilai uang untuk zakat fitrah 34.000 dan untuk beras 4 liter. Cukup itu saja. Kita sudah menunaikan zakat fitrah kita. Nah, selebihnya adalah sedekah, infak dan zakat mal. Ini juga tidak boleh main-main kita, karena di dalam lingkup harta kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Saudaraku, yang terakhir adalah menunaikan haji. Ya, haji ini kadang-kadang banyak orang yang salah faham. Dia menjual seluruh hartanya untuk menunaikan haji hanya karena riya. Padahal sesungguhnya ibadah haji itu bagi yang mampu saja.
yang mampu dalam hal ini tentu saja adalah ya mampu lahir, mampu batin. Ya. Saudaraku, kita melaksanakan ini adalah sebagai wujud penghambaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengejawantahkan 5 rukun Islam ini. Ya, saya ulangi bahwa jika engkau bersyukur kata Allah, maka saya akan menambah nikmatnya. Kemudian jika engkau ingkar, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Apa maknanya ini? Ya, ini bukan sekedar ancaman. Sudah banyak kejadian. Lihat Qarun, ya, ditenggelamkan dengan hartanya. Lihat beberapa orang-orang kaya yang tadinya merasa jet set di atas, akhirnya jatuh. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sombong dan takabur. Apa sesungguhnya yang kita miliki? Hanya nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai wujud kepedulian kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini di masa pandemi corona ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.